Halo semua, apa kabar? Semoga semua yang akan mendengar pelajaran ini dalam kondisi yang sehat. Baik, kita mulai. Sekarang kita akan membahas syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Jadi, sebelumnya kita sudah belajar bahwa jika terdapat dua buah bangun datar atau lebih, nah bangun datar tersebut dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang, dan syarat yang kedua sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau misalnya terdapat dua buah segitiga tersebut dikatakan kongruen jika memenuhi syarat sisi yang bersesuaian sama besar, dalam artian terdapat 3 buah sisi pada segitiga, kemudian sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sudut pada segitiga juga ada 3. Berarti kita ada melakukan pengecekan sebanyak 6 kali. 3 kali untuk sisi dan 3 lagi untuk sudut. Makanya ada 6 pengecekan. Akan tetapi, khusus untuk segitiga, kita boleh hanya melakukan pengujian tidak sebanyak 6 kali, tetapi mengikuti kriteria yang akan kita bahas. Nah, kriteria yang pertama yaitu dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi kriteria sisi-sisi-sisi. Artinya, setiap sisi yang bersesuaian pada segitiga tersebut ukurannya sama. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria sisi-sisi-sisi, maka dua buah sudut tersebut dikatakan kongruen. Artinya, kamu tidak perlu lagi mengecek sudutnya jika ketiga sisi yang bersesuaian sama besar. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk kriteria yang kedua yaitu dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Biasanya kalau kondisinya seperti ini, kriterianya disebut sisi sudut sisi. Coba perhatikan gambar di sini, terdapat sebuah sisi. Ini sisinya. Kemudian terdapat sisi yang lain. Nah, kalau dua buah sisi yang saya tandain ini kan membentuk sebuah sudut. Ini dia sudutnya. Nah, jadi terdapat dua buah sisi yang mana kedua sisi tersebut mengapit sebuah sudut. Kalau misalnya dua buah segitiga memenuhi kriteria ini, maka kedua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang, ini kata kuncinya, menghubungkan. Kalau tadi diapit kata kuncinya. Kalau sekarang sisi yang menghubungkan kedua sudut sama panjang. Berarti ceritanya ada dua buah sudut yang saya tandain. Sama ya, kemudian yang ini. Nah, jadi terdapat sebuah sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut. Sisinya yang mana? Yang ini. Nah, kalau terdapat segitiga dengan konteks ataupun mirip seperti kejadian yang di ketiga, maka ini termasuk kriteria sudut sisi sudut. Maka segitiga tersebut kongruen. Kemudian sisi yang keempat, bukan sisi, maaf saya salah ngomong. Kita masuk ke kriteria yang keempat yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasanya disebut kriteria sudut-sudut sisi. Artinya di sini kita perlu mengetahui dua buah sudut. Kalau terdapat dua buah sudut yang sama besar, kemudian terdapat sebuah sisi yang sama besar, sisi yang bersesuaian ya, dan sudut yang bersesuaian, nah maka ini juga segitiganya kongruen. Kriterianya disebut sudut-sudut sisi.
Dan jenis yang terakhir, kalau terdapat ini khusus untuk segitiga siku-siku. Kalau terdapat 2 buah segitiga siku-siku, kemudian sudut miring yang bersesuaian sama besar dan sebuah sisi yang lain sama besar, maka segitiga siku-siku tersebut dikatakan kongruen. Kita akan bahas contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga PQS ini lambang kongruen ya nak. Kongruen dengan segitiga RQS. Ayo kita jawab. Sebelumnya Ibu sudah jelasin kalau untuk segitiga, jika terdapat 2 buah segitiga, kedua segitiga tersebut dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari kriteria yang sudah kita bahas. Kan ada 5 kriteria tadi ya, ada 5 jenis. Jadi kita hanya perlu menyesuaikan segitiga untuk kasus 2 segitiga ini sesuai dengan yang mana dari 5 kriteria itu. Artinya kita tidak perlu mengecek ketiga sisi dan ketiga sudut. Coba perhatikan pada segitiga QPS dan segitiga QRS. Kita tahu bahwa segitiga QP, segitiga QP itu bersesuaian dengan segitiga QR. Kenapa? Lihat tanda pada sisinya. Pada sisi P terdapat satu garis, pada sisi QR terdapat satu garis. Berarti mereka sama. Ini kita dapat dari gambar. Kemudian yang kedua ada sisi PS pada segitiga PQS itu sama dengan RS. Oke, ini terdapat pada gambar. Oke, coba lihat yang ini juga jelas terdapat pada gambar. Nah, dan yang terakhir, sisi QS pada segitiga QPS dan sisi QS pada segitiga QRS. QS sama dengan QS. Ini ceritanya berhimpit. Nah, kamu perhatiin, maka segitiga PQS dengan segitiga RQS memenuhi kriteria yang pertama, yaitu kriteria sisi. Maka segitiga PQR itu kongruen dengan segitiga RQS. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Ayo perhatikan gambar. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sisi AC sama dengan sisi, lihat tandanya ya, CE. Kemudian sisi DC itu sama dengan sisi BC. Nah, kemudian perhatikan sudut ACB. Ini pada gambar ya. Perhatikan sudut ACB. Lambang sudut seperti ini kan? ACB. Perhatikan lagi sudut DCE. Nah, ini sama. Kenapa sama? Karena bertolak belakang. Ingat nak, kalau misalnya terdapat 2 buah sudut yang bertolak belakang, dalam hal ini sudut
ACB dan sudut DCE, maka besarnya sama. Nah, jadi ini ada sebuah sisi yang lain. Nah, kedua sisi tersebut mengapit sebuah sudut. Demikian juga segitiga DCE. Maka gambar tersebut merupakan dua buah segitiga yang kongruen, yang mana memenuhi kriteria yaitu sisi, sudut, sisi. Karena memenuhi kriteria ini, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Contoh soal yang ketiga, titik C merupakan pusat lingkaran. Tunjukkan bahwa kedua segitiga pada gambar di samping adalah kongruen. Saya minta maaf kalau ada suara petir ya, soalnya di luar hujan. Segitiga yang dimaksud di sini adalah segitiga ACB akan kita buktikan kongruen dengan segitiga DCE. Perlu kamu ketahui di sini bahwa sisi AC itu sama dengan BC, sama juga dengan sisi CD, sama juga dengan sisi CE. Sekali lagi, sisi AC sama dengan sisi BC, kemudian sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi CE. Kenapa sama? Karena keempat sisi tersebut adalah jari lingkaran. Kemudian, lihat lagi, terdapat sudut ACB itu sama dengan sudut DCE. Kenapa sama? Karena sudut ACB dan sudut DCE itu bertolak belakang. Ingat, kalau misalnya terdapat dua buah sudut yang bertolak belakang, maka ukuran sudutnya sama. Nah, maka di sini segitiga ACB dan segitiga DCE memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Lihat sisi AC, kemudian sisi BC, AC, dan BC. Kedua sisi tersebut menghasilkan sebuah sudut, yang mana sudut C ini diapit oleh sisi AC dan sisi BC. Demikian juga dengan sisi CD dan sisi CE mengapit sudut C. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa segitiga ACB kongruen dengan segitiga DCE. Baik, demikian pelajaran kita untuk sekarang. Terima kasih. Saya harap bagi yang mendengar mengerti materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.